Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid As-Salam, Kelurahan Kenali, Asam Atas, Kecamatan Kota Baru yang dirahmati Allah. Kayaknya hari ini ada yang kurang. Pak Paman. Iya Pak Paman. Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak ada halangan apa-apa. Kemarin kita membahas tentang air yang bisa kita pakai untuk bersuci, baik berwudu, mandi maupun menghilangkan najis. Itu ada dua macam. Yang pertama air yang turun dari langit, yang kedua air yang keluar dari tanah. Air yang turun dari langit ada tiga: air hujan, air es, air embun. Air yang keluar dari tanah banyak. Nah, yang dari tanah itu banyak, bisa air laut, air sungai, air kolam, air sumur, atau air mata air. Jadi intinya dua itu yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Faslun fasal. Fa in kammalal ma'al mutlaqa bima'in bi an ihtaja fi taharatihi ila khamsati artalin. Kadang-kadang ada orang yang berwudu tapi airnya kurang. Kalau di sini rasanya nggak ada air kurang, tapi Bapak Ibu bisa merasakan ketika berada di tanah suci atau di padang pasir. Air itu kadang-kadang hanya dipakai untuk minum. Nanti akan terasa sekali pada saat menunaikan ibadah haji, pada saat kita berada di Musdalifah. Di situ air sangat sedikit, dan bahkan untuk buang air itu, buang air kecil maksudnya, itu membersihkannya itu dengan air aqua yang kita punya itu. Air air mineral yang kita punya itu. Saking susahnya air di situ. Kalau di sini insya Allah alhamdulillah, ternyata kekurangannya sudah lengkap sekarang. Bunyi? Tidak bunyi ya? Ini duluan. Rasanya sudah bunyi. Udah kencang. Iya. Iya. Kita teruskan. Ketika kita mau ngambil air wudhu tetapi airnya kurang, lalu kita ingin mencukupkan air itu dengan benda cair yang lain. Kan banyak benda cair itu, tidak hanya air mutlak, tapi ada benda cair. Seumpama benda cair itu adalah air dogan, seumpama ini contoh, atau air mawar. Bapak Ibu kenal air mawar? Kalau pernah memandikan mayat itu biasanya akan tahu air mawar. Biasa dipakai untuk salah satu piranti untuk memandikan mayat, itu air mawar. Banyak itu dijual di toko-toko itu air mawar tuh. Atau air yang lain untuk memenuhi, mencukupkan air yang kurang itu tadi. Maka Imam Syirazi menyebutkan fa in kammalal ma'al mutlaqa, apabila ada orang yang menyempurnakan atau mencukupkan air mutlak itu bima'in, dengan benda-benda cair, dicukupkan dengan benda-benda cair, bi an ihtaja fi taharatihi ila khamsati artalin, agar
berwudunya atau bersucinya itu bisa cukup sampai 5 artol. Enggak tahu 5 artol itu berapa. Yang jelas 5 artol itu adalah cukup dipakai untuk berwudu. Wa ma'ahu arba'u artolin, air mutlaknya itu ada 4 artol. Air mutlaknya ada 4 artol. Fakammalahu bima'in, kemudian disempurnakan 4 artol itu menjadi 5 artol dengan barang-barang cair tadi atau benda cair tadi. Lam yataghayyar bihi, tetapi air mutlak yang dicampur dengan benda cair tadi itu tidak berubah dia. Seperti halnya kama iwaradin ing qata'at raihatuhu, seperti dicampur dengan air mawar. Air mawar itu ada 2 macam, Bapak Ibu. Ada air mawar yang masih bau, ada air mawar yang sudah hilang baunya. Ada itu hilang baunya, dicium udah kayak air mineral biasa gitu. Enggak ada lagi baunya. Rasanya sudah hilang dari kemawarannya itu. Baunya juga sudah hilang dari kemawarannya itu. Ada yang seperti itu. Ini dicampurkan kepada air mutlak yang jumlahnya 4 artol tadi, ditambah dengan air mawar 1 artol, menjadi 5 artol. Ketika menjadi 5 artol itu cukup dipakai untuk berwudu. Kira-kira boleh enggak ini dipakai untuk berwudu? Air mutlak dicampur dengan air mawar. Air mutlaknya 4 artol, air mawarnya 1 artol, dicampur jadi 1. Kira-kira boleh enggak dipakai untuk berwudu? Beliau menyampaikan, fafihi wajhani. Kalau terjadi seperti ini, ada air mawar 1 artol, air mutlak 4 artol, untuk mencukupi menjadi 5 artol tadi ditambah air mawar 1 artol. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Qala Abu Ali At-Tabari, menurut Abu Ali At-Tabari, beliau menyampaikan la yajuzul wudu'a bihi, tidak boleh berwudu dengan air mutlak yang dicampur dengan air mawar tadi, enggak boleh. Ini menurut Abu Ali At-Tabari. Beliau punya alasan, bukan sekedar tidak boleh. Karena fikih ini adalah logika. Makanya fikih itu berkembang dari masa ke masa. Maka Bapak Ibu perhatikan, ketika Bapak Ibu minjam duit di bank, minjamnya 100 juta, dikembalikan 10 tahun yang akan datang menjadi 150 juta umpamanya, itu kira-kira boleh atau tidak? Zaman itu belum ada fikih tentang inflasi, karena nilai uang 100 juta sekarang itu dengan 10 tahun yang akan datang kira-kira sama enggak nilainya itu? Enggak sama. Maka disinilah yang mengatakan bahwasanya minjam di bank itu boleh, tapi saya sarankan nggak usah minjem. Saya sarankan nggak usah minjem. Maksudnya bukan hanya kepada bank, kepada siapa saja nggak usah minjem, kecuali kebutuhan kepepet. Apa itu kebutuhan kepepet? Kebutuhan makan, kebutuhan minum, itu boleh kita minjam. Atau kebutuhan pendidikan, boleh itu. Misalnya di rumah nggak ada beras, boleh minjem. Tapi nggak usah ke bank kalau minjem beras, nggak usah ke bank, sama tetangga saja. Jadi minjem itu kalau bisa dihindarkan. Kenapa? Orang minjam itu seperti kakinya diikat. Mau ke utara sudah minjem sama orang yang di utara, nggak enak mau ke utara. Mau ke selatan, di sana juga sudah minjem belum bayar, nggak enak mau ke sana. Jadi kakinya keikat, itu nggak kemana-mana. Mau ke barat sudah minjem sama orang yang di barat, takut ketemu dengan orang yang di barat, nggak enak rasanya. Mau ke timur juga begitu, akhirnya nggak kemana-mana, di rumah saja karena belum bisa bayar. Di utara belum bayar, di selatan belum bayar, di timur belum bayar, di barat belum bayar. Akhirnya keikat kakinya, nggak boleh kemana-mana. Oleh karena itu saya sarankan tidak usah minjem. Karena saya menasihatkan kepada teman-teman yang ada di kantor itu,
Kalau kita pengen sesuatu, maka kita harus menahan diri supaya apa yang kita penginkan itu dananya cukup dulu, gak usah minjem. Coba bayangkan selama 5 tahun kita memberikan kepada orang yang dipinjam itu 50 juta. Lebih baik 50 juta itu kita pakai daripada diberikan kepada orang yang meminjamkan itu. Akhirnya apa? Kebelit. Begitu kebelit, keluarga yang jadi taruhan. Akhirnya keluarganya berantakan. Istri minta ini, suami nggak bisa ngasih. Karena apa? Duitnya habis untuk bayar utang tiap bulan. Gaji 8 juta, utangnya 9 juta tekor. Jadi gaji 8 juta, utangnya 6 juta, tinggal 2 juta. Anaknya ada 3, yang satu sudah masuk ke pondok pesantren, yang tiap bulan harus dikirimi uang 1 juta. Apa enggak bengep yang seperti itu? Oleh karena itu saya menyarankan ada junior saya sampaikan seperti itu, yang nurut cuma 1, dan yang nurut ini tenang hidupnya, yang enggak nurut ini kacau balau hidupnya. Tapi karena dia berpegang kepada Allah, walaupun kacau balau masih tetap terbimbing. Dan akhirnya saya kasih zikir supaya dia tenang, dan dilaksanakan, alhamdulillah sekarang tenang kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dulu itu kan belum ada namanya fikih inflasi, belum ada. Saya cari di bab fikih ini nggak ada, fikih inflasinya belum muncul karena waktu itu belum ada inflasi, dan bayangan para ulama kita belum nyampe ke situ. Dalam hal ini belum nyampe ke situ, sepertinya belum nyampe ke situ. Tapi yang lain-lain sudah nyampe, yang satu ini belum nyampe. Apa contohnya? Contohnya gini. Kebayang nggak ketika pengen sholat tapi nggak punya pakaian? Kita kan jarang memikirkan seperti itu. Ulama sudah memikirkan itu. Macam mana caranya pengen sholat tapi pakaian selembar benang pun tidak ada yang menempel di badan kita. Ketika kita pengen sholat, kira-kira gimana? Ini sudah dibahas di sini. Imam Syirazi sudah membayangkan itu. Dan bahkan beliau menyampaikan, andaikan ada beberapa orang ingin sholat berjamaah dalam keadaan nggak punya pakaian semua itu, daun nggak ada, kulit nggak ada, pokoknya nggak ada sama sekali. Lalu bagaimana cara sholatnya? Udah disampaikan di sini, sudah dibayangkan oleh ulama terdahulu abad 400, tahun 400 Hijriah sudah disampaikan. Tapi untuk fikih inflasi ini kayaknya belum terpikirkan. Oleh karena itu fikih itu adalah dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, bukan perubahan, mengalami perkembangan. Karena kehidupan manusia itu dari waktu ke waktu semakin banyak. Contohnya, sekarang bisa membaca Al-Quran melalui HP. Zaman dulu nggak ada HP. Lalu pertanyaannya, megang HP itu dalam keadaan datang bulan boleh atau tidak? Kan begitu kan? Kan dalamnya ada Al-Quran itu. Nah, itu perlu dibahas. Makanya kembali kepada hukum asal. Aslinya adalah HP, bukan Al-Quran. Maka tidak usah ibu mau megang HP itu terus ngambil wudhu, nggak usah. Nggak usah. Mau megang HP, wudhu dulu, nggak usah. Tetapi yang ada dulu itu adalah mushaf berupa Al-Quran yang kita pegang sekarang ini. Yang itu ya ketika kita mau ngambil air wudhu, mau membacanya, kita boleh ngambil air wudhu. Orang yang datang bulan tidak boleh memegang mushaf, itu sudah ada. Cuman HP dulu belum ada, makanya fikih tentang HP belum ada. Maka ulama belakangan yang memberikan syariat atau tatanan tentang fikih tentang HP. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau seandainya air ini disempurnakan dengan air
zat cair seperti air mawar yang telah hilang baunya tadi. Menurut Imam Ali At-Tabari, tidak boleh berwudu dengan air yang bercampur dengan air mawar walaupun baunya sudah tidak ada. Beliau menyampaikan begini alasannya, fa asbaha idza wasala ba'dhu a'dha'ihi bil ma'i. Kalau kita mengambil air wudhu dengan air yang dicampur dengan air mawar itu seperti halnya kita wudhu dengan membasuh anggota wudhu itu dengan air, wa ba'dhuha bil ma'i, dan membasuh yang lainnya dengan air mawar. Umpamanya kita membasuh muka dengan air, membasuh tangan dengan air mawar, membasuh kaki dengan air yang seperti itu, beliau menyampaikan tidak boleh. Ini pendapat pertama, tidak boleh. Nanti Bapak Ibu terserah mau ikut yang mana. Dari kedua-duanya ini adalah pendapat ulama. Makanya Rasulullah sampaikan ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Satu contoh gini, ketika ibu ini yang banyak masalahnya kalau fikih ini ibu, ketika ibu menunaikan ibadah haji, belum tawaf ifadah, datang bulannya nggak selesai, terus datang bulan. Sementara orang tawaf itu harus suci. Besok mau pulang, pesawat sudah mau berangkat. Kira-kira ibu nunggu suci dulu baru pulang atau ikut pulang saja gitu? Kan bingung kan seperti itu. Maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal memberikan fatwa tentang ini, dan juga Ibnu Taimiyah memberikan fatwa tentang ini. Bagaimana caranya? Beliau memberikan solusi, karena itu bukan kehendak kita, itu adalah kehendak Allah. Sementara besok mau berangkat, makanya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Harusnya kita nunggu dulu untuk tawaf setelah selesai datang bulan. Tetapi nggak selesai besok kan mau berangkat. Maka beliau memberikan solusi, dua ulama ini, satu Ibnu Taimiyah, satu Imam Ahmad bin Hanbal, itu memberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya adalah mandi, setelah mandi kemudian dibalut tempat keluarnya darah, sehingga darah itu tidak netes, lalu melakukan tawaf. Tapi ada perbedaan di antara dua itu. Menurut Ibnu Taimiyah, begitu saja sudah selesai, tidak usah bayar dam. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, itu harus membayar dam, menyembelih kambing. Jadi ada perbedaan. Yang satu tidak usah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berkembang. Kalau Rasulullah masih ada, itu gampang, tanya kepada Rasulullah. Satu contoh lagi, ketika Rasulullah itu kan menunaikan ibadah haji cuma sekali, itu disebut dengan haji wada, haji pertama kali dan terakhirnya. Pada saat menunaikan ibadah haji itu, Aisyah itu dalam keadaan datang bulan. Lalu Aisyah bingung, bagaimana menunaikan ibadah haji dalam keadaan datang bulan? Sekali-sekalinya itulah akhirnya Rasulullah sampaikan, orang menunaikan ibadah haji pakai pakaian ihram dalam keadaan haid tidak apa-apa. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu tawaf di Masjidil Haram. Cuman itu saja. Selebihnya sa'i pun boleh dalam keadaan batal. Bapak Ibu, kalau sa'i dalam keadaan batal nggak apa-apa. Tapi kalau tawaf dalam keadaan batal nggak boleh. Tawaf harus dalam keadaan bersih, suci dari hadas dan najis. Tapi ketika selesai tawaf kemudian sa'i, sampai di situ terkencing-kencing, mau pergi ke WC jauh, akhirnya apa? Muncrat di situ, di situ, ya diteruskan nggak apa-apa diteruskan. Tapi afdolnya adalah berwudu. Makanya yang wajib untuk bersuci itu adalah pada saat tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat. Tawaf itu sama dengan sholat. Maka ibu, bapak kalau pergi ke Masjidil Haram, jangan sholat tahiyatul masjid, nggak ada di sana.
tahiyatul masjidnya itu gantinya adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi tahiyatul masjid itu kalau di luar Masjidil Haram, kalau di Masjidil Haram itu namanya tawaf. Jadi namanya tawaf untuk menghormati masuk ke Masjidil Haram. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka ini adalah contoh ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmah. Jadi kita tinggal milih salah satu. Wa min ashabina man qala, ulama Syafi'iyah yang lain itu ada yang berpendapat kalau menurut Imam Ali At-Tabari kan nggak boleh. Karena diserupakan membasuh sebagian anggota wudhu dengan air, membasuh sebagian wudhu yang lain dengan air mawar. Nah itu nggak boleh. Tetapi ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan innahu yajuzu, boleh saja, tidak apa-apa asal sudah tercampur air mawar itu dengan air mutlak tadi. Li'annal ma'i'a istahlaka fil ma'i, karena air mawar tadi sudah larut ke dalam air mutlak. Fasara kama law tarha dzalika fi ma'in fayakfihi, itu seperti halnya kita menyempurnakan air mutlak tadi dengan air, jadi nggak ada bekasnya sama sekali. Tapi dengan syarat itu tadi tidak merubah. Ketika merubah itu sudah jelas tidak bisa dipakai untuk berwudu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jadi kalau suatu saat nanti mau wudu atau mandi kekurangan air, kemudian ditambahi dengan zat cair yang lain yang sifatnya sama dengan air mutlak, tetapi ketika dicampur itu namanya masih tetap air mutlak, tidak berubah, maka boleh dipakai untuk berwudu menurut madhab Syafi'iyah atau menurut ulama Syafi'iyah yang lain. Jadi itu menurut Imam Ali At-Tabari tidak boleh, tapi menurut ulama Syafi'iyah yang lain boleh. Tergantung kita mau pilih yang mana. Tapi intinya ketika kita campur dengan air yang lain itu berubah, maka nggak boleh. Contoh dicampur dengan air kopi terus berubah warnanya seperti kopi, nyebutnya bukan air lagi tapi namanya air kopi. Yang seperti itu nggak, mutlaknya udah hilang seperti itu. Yang satu udah hilang, karena hilang nggak bisa lagi dipakai untuk berwudu. Babun ma yafsudul ma'u minat tahirati wa ma la yafsuduhu. Berikutnya adalah bab tentang benda suci yang merusak air dan yang tidak merusak air. Benda suci yang merusak air dan yang tidak merusak air. Maksudnya adalah benda ini suci. Ketika bercampur dengan air mutlak yang mau kita pakai untuk berwudu, itu ada yang rusak, ada yang tidak rusak. Yang rusak seperti apa, yang tidak rusak seperti apa. Idza ikhtalata bil ma'i syai'un tahirun, apabila air itu bercampur dengan sesuatu yang suci. Kan bisa jadi kan kecampur, umpamanya kecemplungan sendok, kan bercampur itu. Itu maksudnya sendok kan suci. Atau kecemplungan piring, pas lagi megang piring kelepek jatuh ke bak air, masuk ke dalam, lalu kita ambil piring itu. Ini namanya bercampur dengan benda suci. Ingat, benda suci bukan benda najis. Tapi kalau misalnya tai kerbau masuk situ, itu jelas najis itu. Karena kalau air sebaskom biasanya langsung berubah di situ. Iya. Apabila benda suci bercampur dengan air mutlak, walam yataghayyar bihi, tetapi air mutlak itu tidak berubah karena masuknya atau bercampurnya benda suci itu, likil latihi, mungkin karena terlalu sedikitnya benda suci itu, lam yamna at-taharatu bihi, maka lam yamna at-taharatu bihi, maka tidak menghalangi untuk bersuci. Artinya boleh dipakai untuk bersuci. Kemasukan sendok di bak mandi itu atau di bak tempat kita ngambil wudu itu, kemasukan sendok
Maka ketika tidak berubah air itu karena kemasukan sendok, maka air itu boleh dipakai untuk berwudu. Li'annal ma'a bakin ala itlaqi, karena airnya itu masih tetap kemutlakannya, tidak berubah. Ketika di bak mandi disebut orang masih air bak mandi, walaupun di dalamnya ada 5 kecemplungan sendok, masih namanya tanya air apa itu? Air bak, masih kayak gitu. Ketika namanya masih air bak mandi, masih mutlak, maka air itu boleh dipakai untuk berwudu. Jadi kuncinya adalah ketika air itu tidak berubah dengan yang mencampurinya, maka boleh dipakai untuk berwudu. Kalau misalnya kecemplungan kopi kemudian warnanya jadi hitam, kecemplungan teh warnanya jadi kecoklatan, itu sudah berubah warnanya. Air apa itu? Air teh. Nah, yang seperti itu sudah nggak boleh dipakai untuk berwudu, kecuali air itu aslinya memang warnanya kayak teh, contohnya air gambut, atau kayak kopi saking padat gambutnya, seperti di air hitam laut dulu kecamatan Nipah Panjang, nggak tahu sekarang kecamatan mana. Itu airnya Masya Allah hitam dan tidak mau bercampur dengan air laut. Air hitam itu dengan air laut itu ada garis gitu, kayak nggak mau dia bercampur, kayak musuhan gitu. Yang satu di sebelah, yang satu di sebelah itu. Nah, kalau aslinya memang seperti itu tetap bisa dipakai untuk berwudu. Wa in lam yataghayyar bihi, kalau seandainya tidak berubah karena benda yang mencampurinya itu, li muwafaqatihil ma, karena barang tersebut sejenis dengan air, bercampur dan tidak merubah, lantaran barang itu sejenis dengan air, fit ta'mi, rasanya sama dengan air, wal launi, warnanya sama dengan air, war raihati, dan juga baunya sama dengan air. Seperti apa yang seperti itu? Yang warnanya, baunya, rasanya sama dengan air itu, kama iwaradin in qata'at raihatuhu, seperti air mawar yang sudah hilang baunya, yang sudah tidak bau lagi. Fa fihi wajhani, dalam hal ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, pendapat pertama, in kanat al-ghalabatu lil ma'i jazat at-taharatu bihi, kalau yang dominan itu adalah air mutlaknya, maka boleh dipakai untuk berwudu. Dicampur dengan air mawar. Ditanya, air apa itu? Air ember. Bukan nyebut air mawar. Kalau yang dominan adalah air mutlaknya, maka boleh dipakai untuk berwudu. Li baqai ismil ma'il mutlaki. Kenapa? Karena namanya masih air mutlak, karena yang dominan adalah air mutlak. Kalau dicampur dengan kopi, yang dominan adalah kopi, maka itu nggak bisa dipakai untuk berwudu. Dicampur dengan gula, yang dominan begitu dirasa manis, maka itu nggak bisa dipakai untuk berwudu. Umpamanya ibu punya air 1 baskom, kecemplungan gula 1 kilo, dicicip rasanya manis, itu sudah nggak mutlak lagi, karena sudah dominan yang mencampurinya. Wa in kanatil ghalabatu lil mukhaliti, kalau yang dominan itu adalah benda yang mencampurinya, yang masuk ke dalam air itu tadi, lam yajuz, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Seperti tadi, air sebaskom, kecemplungan gula 1 kilo, dicicip manis, akhirnya air itu banyak yang suka diminum karena manis. Yang seperti itu nggak bisa dipakai untuk berwudu. Kenapa? Yang dominan adalah yang mencampuri. Jadi kuncinya adalah ketika yang dominan itu adalah air mutlak, boleh dipakai untuk berwudu. Kalau yang dominan itu adalah yang mencampuri, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Li zawali itlaqi ismil ma'i. Kenapa kok yang dominan yang mencampuri nggak boleh dipakai untuk berwudu? Karena hilang nama air mutlaknya. Kecampuran teh namanya air teh, hilang, karena hilang nama air mutlaknya hilang.
Watsani yang kedua, ada pendapat kedua, in kana dzalika qadron, kalau itu diperkirakan, laukana mukhalifan lil ma'i, kalau diperkirakan yang mencampuri itu bertentangan atau tidak sejalan dengan air itu, rasanya mungkin beda, warnanya beda dan seterusnya, fi sifatihi, jadi sifatnya itu berbeda dengan air mutlak. Misalnya teh, kopi kan berbeda dengan air mineral itu. Air mineral kan putih, air sumur putih bening, air sumur bening. Ya seperti itu, air ledeng bening. Tapi air kopi warnanya hitam. Kecampuran dengan kopi tadi, lam yughayyirhu, tetapi begitu bercampur tidak merubah air itu, bentuknya masih tetap seperti sedia kala, lam yamna, maka boleh dipakai untuk berwudu asal tidak berubah. Wa in kana qadran law kana mukhalifan lahu ghayyarahu mana'a, kalau kira-kira yang merubah atau air yang benda yang masuk itu kemudian merubahnya, yang tadinya air itu bening menjadi seperti kopi, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Li'annal ma'a lamma lam yughayyir binafsihi, karena air itu kalau dia tidak berubah dengan sendirinya, i'tabara bima yughayyirhu, maka namanya mengikut kepada yang merubahnya. Ada Bapak, air itu berubah, lama-lama air itu bisa berubah. Lama-lama air itu bisa berubah. Contohnya gini, ketika Bapak Ibu punya air itu di dalam bak mandi, isinya ikan, begitu dimasukkan bening, tidak dicampuri apa-apa, air itu lama-lama keruh. Iya kan? Iya, lama-lama keruh, tidak bening seperti sedia kala. Jadi air itu bisa berubah dengan sendirinya. Kalau air itu berubah dengan sendirinya, air itu tetap boleh dipakai untuk berwudu. Tetapi kalau ada yang merubahnya, maka air itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Contohnya tadi, ada yang merubahnya, dimasuki kopi atau teh, terus berubah warnanya seperti kopi atau teh. Yang seperti itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Maka air itu prasangkanya kalau nggak berubah dengan sendirinya, itu ada yang merubahnya, yaitu benda yang mencampurinya. Kalau berubah sendiri, tidak apa-apa, boleh dipakai untuk berwudu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya di rumah ada bak penampungan air cucuran itu, di situ cukup satu kolah, kemudian kok berubah karena lamanya, ya pakai wudu saja, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu memasuki kopi atau teh misalnya di situ, atau benda yang lain sehingga merubah, maka air itu nggak boleh dipakai untuk berwudu. Intinya berubah sendiri boleh dipakai untuk berwudu, tetapi kalau ada benda lain yang merubahnya tidak boleh dipakai untuk berwudu. Lalu Imam Asy-Syirazi ini mengkiaskan air yang berubah sendiri atau dirubah dengan benda lain itu dengan orang jahat. Itu sampai ke situ mengkiaskannya. Beliau menyampaikan kama naqulu fil jinayati, seperti halnya orang yang jahat, tentang kejahatan. Allati laisa laha arasu muqaddarun, yang tidak ada ketentuan orang itu berubah menjadi jahat. Itu berubah karena sendirinya atau berubah karena dirubah oleh orang. Lamma lam yumkin i'tibaruha binafsiha i'tabarat bil jinayati 'alal 'abidi. Orang jahat itu Bapak, kalau enggak karena pengaruh orang lain, bisa jadi jahatnya itu memang dari dirinya sendiri. Jadi orang jahat itu ada dua macam. Satu karena pengaruh orang lain, bergaul dengan orang jahat, maka nanti lama-lama dia bisa jadi jahat. Atau memang dia sendiri karena kepepet ekonomi, pengen makan nggak bisa makan, akhirnya dia mencuri.
Itu bukan karena pengaruh yang lain, memang datangnya dari dirinya sendiri. Ada teman mengatakan begini, kalau orang salah pergaulan itu belum berbahaya. Orang salah pergaulan itu belum berbahaya. Tapi lebih berbahaya lagi kalau salah guru. Salah guru itu bisa berbahaya. Kenapa? Salah guru itu dibawa sampai mati. Contoh saja, sholat kita ini dari awal, dari guru kita, dari orang tua kita diajarkan seperti itu. Akhirnya kita sholat seperti itu. Allahu Akbar seperti ini kan. Jadi Allahu Akbar kan kita diajarkan kalau takbir, tangan ini sejajar dengan telinga. Kan dikatakan khotwal mangkibaih. Khotwal mangkibaih itu adalah sejajar dengan pundak. Dan dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i, sejajar dengan pundak itu ibu jari ini sejajar dengan telinga. Seperti ini. Ini diajarkan oleh guru-guru itu sampai sekarang kita seperti itu. Tetapi kalau salah guru, misalnya guru ngajarkan begini, terus diputar-putar begini, naruhnya di atas begini, itu sampai mati dibawa seperti itu. Jadi salah guru itu lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Salah pergaulan ketemu guru yang benar jadi baik. Tapi kalau salah guru diajari ngelawan dia. Karena sudah masuk ke dalam keyakinannya. Oleh karena itu anak-anak kita ketika berguru jangan sampai salah guru. Kita ngikuti kiai-kiai, ngikuti masyayikh, jangan ngikuti yang enggak benar-benar seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang jahat itu kalau bukan karena pengaruh luar, mungkin jahatnya itu karena dirinya sendiri. Artinya air itu kalau tidak berubah dengan sendirinya, mungkin berubah karena barang yang merubahnya. Wa in taghayyara ahadu awsafihi, kalau air itu berubah salah satu sifatnya, min ta'min, baik itu rasanya, au launin, atau mungkin warnanya, au raihatin, atau baunya. Kalau air itu berubah salah satu sifatnya, mungkin warnanya yang berubah, atau mungkin rasanya yang berubah, atau mungkin baunya yang berubah, beliau menyampaikan nudirat, ini perlu diperhatikan. Fa in kana mimma yumkinu. Nah, di sini saya memahami berulang-ulang, tidak nyambung-nyambung artinya. Dari kata ini, wa in kana mimma yumkinu hifdhuhu, ini kalau diartikan kan seperti ini. Wa in kana mimma yumkinu hifdhu, apabila memungkinkan menjaganya, hifdzul ma'i, menjaga air itu, minhu, dari perubahan kal tahlabi, seperti lumut. Jadi mungkin menjaganya, padahal maksudnya bukan mungkin menjaganya, tapi tidak mungkin menjaganya. Itu baru cocok dengan kalimat selanjutnya. Jadi cetakan DKI ini ternyata banyak juga salahnya. Kalau tidak teliti bisa tersesat juga ini. Enggak teliti. Wa in kana mimma la yumkinu, harusnya begitu, tapi di sini la-nya hilang, la-nya tidak ada. Wa in kana mimma la yumkinu hifdzul ma'i, kalau tidak memungkinkan menjaga air, nah itu baru enak. Kalau air itu tidak mungkin dijaga gitu. Dijaga dari apa? Dari katohlabi, seperti adanya lumut. Ada yang bisa jaga air dari lumut? Susah. Apalagi di sungai yang ngalir terus, itu lama-lama ada lumutnya itu, panjang-panjang itu lumutnya kayak rambut itu. Kalau pernah ke Jawa Tengah, itu airnya mengalir jernih-jernih, di situ ada lumut. Saya pernah melihat, nggak tahu kalau di sini. Kalau di sini airnya di Batanghari nggak ada kayaknya. Iya, airnya nggak bening. Kalau di Jawa itu airnya bening, air sungai itu. Iya. Kalau air itu sulit dijaga seperti dari lumut, au ma yajri ahlil ma minal milhi, atau yang mengalir di atas air itu seperti halnya garam,
di laut kan asin rasanya kan. Ada yang bisa jaga air laut dari asin? Enggak ada kan? Susah jaga air laut dari asin. Wan nurati, atau dari zat kapur. Ada air itu di dalamnya tuh mengandung zat kapur. Makanya ketika ada ibu-ibu memasak air, lama-lama periuknya itu agak keputih-putihan. Ada ibu pernah melihat seperti itu? Periuk keputih-putihan di bawahnya. Itu berarti di bawahnya itu ada zat kapur. Saya pernah melihat itu di Ponorogo, tempat rumah saya yang lama. Adik saya kan masih pakai air sumur. Di situ saya tengok di periuk itu ada putih-putih. Berarti itu adalah zat kapur. Wa ghairihi dan lain sebagainya. Kalau air itu tidak mungkin dijaga dari seperti lumut, zat kapur, garam, nggak bisa dijaga, jazal wudu'u bihi, boleh berwudu dengannya. Jadi kalau di dalamnya itu ada lumut, ada garam, ada zat kapur, nggak usah khawatir, itu boleh dipakai untuk berwudu. Li'annahu la yumkinu saunul ma' anhu, karena tidak mungkin menjaga air itu dari barang-barang tersebut. Karena barang tersebut itu biasanya memang masuk ke dalam air. Fa'ufiya anhu, maka semuanya itu dimaafkan. Kama ufiya anin najasatil yasirati, seperti dimaafkannya najis yang sedikit. Udah masuk belum? Belum? Jam berapa? Oh, 7 menit lagi, ya. Najis yang sedikit itu Bapak, itu dimaafkan. Sekarang pertanyaannya, seperti apa najis sedikit itu? Sekarang saya mau tanya, Bapak pergi ke sini naik motor, sementara kondisi di luar tidak hujan. Kira-kira yakin tidak ada debu yang nempel di badan? Di kain, di baju kita. Yakin tidak ada debu yang terbang? Pasti ada debu yang terbang. Pertanyaannya lagi, yakin enggak debu yang terbang itu tidak bercampur dengan kotoran ayam atau kotoran yang lain? Lebih rentan bercampur dengan kotoran ayam, kotoran yang lain. Lantas Bapak Ibu jangan pergi ke masjid langsung membawa salin. Karena apa? Karena takut terkena tadi. Enggak usah, karena itu sulit untuk dihindari dan itu sedikit, maka najisnya dimaafkan. Maka ada jenis najis yang keempat itu namanya najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Najis kan ada 4. 1, najis mughalladhah, najis yang berasal dari anjing dan babi. Itu cara menghilangkannya dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi jangan terakhir nyampur dengan tanah, bajunya nanti belepotan tanah. Jadi dicampur dengan tanah itu yang kedua atau yang ketiga itu lebih bagus. Jadi seterusnya dicuci dengan sabun, disiram, suci, siram, akhirnya bersih. Jadi najis mughalladhah itu hanya bisa hilang najis itu bila dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian yang kedua namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis ringan. Najis ringan itu najis apa? Najis ringan itu adalah najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, kecuali air susu ibu. Jadi ketika dia mengencingi kita, mengencingi si nenek, kan biasanya nenek senang dikencingi oleh cucunya kan biasanya. Oh, cucuku pagi-pagi udah pinter mandiin mbah, umpamanya kayak gitu. Ada kan gitu. Itu kan saking baiknya hati si nenek. Nggak ada nenek ketika cucunya ngencingin dia kurang ngajar, nggak ada yang seperti itu, nggak ada, langsung dipukul pantatnya, pak, kurang ngajar, udah digendong ngencingin lagi, nggak ada seperti itu. Karena apa? Karena sesayang-sayangnya orang tua terhadap anak biasanya lebih sayang nenek terhadap cucunya. Ketika ada cucu dimarahi oleh orang tuanya, neneknya tampil, lo nak, jangan kau marahi cucuku, mak nakal, kau dulu lebih nakal dari dia. Nah, akhirnya begitu.
Kenapa? Karena nenek itu biasanya lebih sayang kepada cucunya. Makanya dulu ketika neneknya dari anak saya itu dibilang oleh neneknya, dia mengatakan, nanti si Kavi ini jangan dibawa ke Jambi ya, biarlah tamat SD. Ya saya bilanglah karena mertua, iya Bo, biarlah sama ibu. Kami di Jambi biar sama anak ibu saja, Cucung biar di sini. Ini menyenangkan hati mertua gitu. Saking cintanya nenek terhadap cucu itu dibela-belai walaupun sampai bahaya yang membahayakan apapun. Itu saking cintanya nenek terhadap cucu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi najis yang sedikit tadi, najis yang sedikit itu dimaafkan. Tadi najis apa? Najis mukhaffafah. Itu najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara menghilangkan nggak usah dicuci, nggak usah dikucek-kucek, cukup dipercikan air. Ini air perciki di mana tempat kena najis tadi. Dipercikan saja, dipercikan air ke tempat yang terkena najis, hilang. Tapi syaratnya itu bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Nanti penjelasannya lebih panjang lagi, tapi masih di belakang ini udah saya curi duluan di depan ini. Kemudian yang ketiga itu namanya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis sedang. Najis sedang itu adalah najis yang berasal dari kotoran manusia maupun binatang dan juga bangkai-bangkai binatang. Itu cara menghilangkannya, dicuci sampai hilang bau, warna dan rasanya. Ibu pas begitu duduk, plek loh, kok ada bau-bau ini, rupanya tai ayam pernah duduk. Itu cara menghilangkannya harus dicuci sampai hilang baunya, dicium nggak ada bau tai ayamnya. Rasanya juga hilang, dijilat hilang rasanya, nggak ada rasa tai ayam. Ada yang bertanya, Ustaz gimana rasa tai ayam? Ya dicobalah dulu. Tai ayam seperti apa rasanya untuk membedakan kan? Iya. Kemudian warnanya hilang. Jadi hilang bau, warna dan rasanya, maka najis mutawasitoh ini akan hilang. Dan yang keempat namanya najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Apa najis yang dimaafkan itu? Najis yang sulit sekali untuk dihindari. Seperti darah atau nanah yang keluar dari lukanya sendiri. Kita ini punya bisul. Kita punya bisul. Bisul itu matanya sudah pecah, matanya sudah meletus, terus meleleh terus itu, meleleh terus, diusap meleleh lagi, diusap meleleh lagi. Apa nggak jadi sholat seperti itu? Ya sholat saja nggak apa-apa. Itu selama sulit dihindari seperti itu najisnya bisa dimaafkan, artinya tidak najis. Sama dengan ibu bapak datang ke sini pas lagi banyak debu seperti ini. Kita nggak mungkin pergi ke masjid pakai mantel untuk menghindari najis tadi. Tidak mungkin. Ya sudah, seperti biasa saja. Walaupun ada debu yang nempel di badan kita, di baju kita, maka najisnya itu adalah najis ma'fu anhu. Ini namanya najis yang sedikit. Maka najis yang sedikit itu dimaafkan oleh Allah. Wal amalil qalili fi sholati, seperti berbuat sedikit di dalam sholat, itu juga dimaafkan oleh Allah. Misalnya takbir, Allahu Akbar, rupanya di sini gatal, garuk, gini. Tapi ya jangan lebih dari 3 kali. Nanti pas gatal kayak gini, itu batal yang seperti menurut Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah masuk waktu Isya, kita sama-sama melakukan sholat Isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adzis syafa'ah wa ala ali wa ashabi
بذوي السيادة وسيدنا أبي العباس الخاطر بل يبني ملكنا ذي الاستقامة وسيدنا عظيم عظم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ذي الكرامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.